dari langit membakar habis akan korban bakarannya. Dan setelah itu dengan tangannya sendiri dia membunuh kurang lebih 450 nabi Baal. Dan setelah itu maka pembunuhan terhadap nabi-nabi Baal membuka jalan bagi ke-10 suku kerajaan yang ada di utara untuk mengadakan suatu pembaruan kerohanian yang berkuasa. Saudara-saudara, pada saat itu Elia telah membentangkan kemurtadan banyak orang itu di hadapan mereka. Kemudian dia mengajak mereka untuk merendahkan hati dan kembali kepada Tuhan. Orang banyak itu akhirnya mereka menyambut baik ajakan daripada Elia. Mereka akhirnya mengakui dosa-dosa mereka. Dan bukan hanya itu, mereka mengakui bahwa Allah Bapa-Bapa mereka adalah Allah yang hidup. Pada saat itu, kutukan sorga akan segera dicabut, serta berkat kehidupan akan segera diperbaharui. Kekeringan setelah 3,5 tahun akan segera berlalu, dan tanah itu akan dibasahi oleh hujan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elia percaya bahwa pada saat itu juga kutukan sorga akan segera dicabut, di mana hujan selama 3,5 tahun akan segera berhenti masa kekeringan itu, dan Tuhan akan segera menurunkan hujan. Itulah sebabnya Elia berkata kepada Ahab, "Pergilah makan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Kemudian nabi itu naik ke puncak gunung untuk berdoa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan melihat iman seperti apakah yang dimiliki oleh Elia sampai-sampai dia bisa mengakhiri masa kekeringan selama 3,5 tahun. Iman seperti apakah yang dimiliki oleh Elia? Kalau kita lihat tadi dikatakan bahwa Elia memerintahkan Ahab untuk segera pergi dari situ karena hujan akan segera turun. Bunyi derau hujan sudah kedengaran. Pertanyaannya adalah, apakah Elia sudah melihat tanda bahwa akan turun hujan? Apakah Elia benar-benar telah mendengar akan bunyi derau hujan? Saudara-saudara, di dalam buku Alfa Omega Jilid 3, Para Nabi dan Raja halaman 127 mengatakan demikian. Bukan oleh sebab bukti yang sudah tampak bahwa hujan itu hampir akan tercurah, sehingga Elia begitu yakin meminta Ahab untuk bersiap-siap menyambut hujan. Nabi itu tidak melihat awan di langit, juga tidak mendengar guru. Oh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pada saat Elia meminta Ahab untuk pergi mempersiapkan diri karena bunyi derau hujan sudah kedengaran, Elia sendiri belum melihat ada tanda hujan akan turun. Elia sendiri belum mendengar bunyi guruh itu di telinganya. Kalau begitu saudara, kita lihat iman yang dimiliki oleh Elia ini adalah iman seperti apa. Poin yang pertama yang bisa kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18. Iman yang dimiliki oleh Elia adalah iman yang timbul dari hati. Iman yang dimiliki oleh Elia adalah iman yang datangnya dari hati. Kenapa bisa demikian? Mari kita lihat. Di ayat 41 mengatakan, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Elia katakan, "Ahab, pergi makan dan minum, karena bunyi derau hujan sudah kedengaran." Dari mana Elia bisa tahu bahwa bunyi derau hujan itu sudah kedengaran? Dari mana ia mendengar bunyi derau hujan? Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary mengatakan demikian. The sound was not in the prophet's ears, but in his heart. Jadi bunyi derau hujan itu tidak kedengaran di telinga daripada sang nabi, tetapi bunyi derau hujan itu kedengaran di dalam hatinya. Kenapa bisa demikian? Bagaimana bisa bunyi itu kedengaran di dalam hati daripada Elia?
Ellen G. White menegaskan di dalam buku Para Nabi dan Raja halaman 127, dia katakan, secara sederhana, oleh gerakan Roh Suci, Elia mengucapkan perkataan sebagai hasil dari imannya yang teguh. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Elia bisa mendengar di dalam hatinya bahwa bunyi derau hujan itu sudah kedengaran? Oh, ternyata dia digerakkan oleh Roh Suci, sehingga dia mengetahui, dia mendengar dengan jelas bahwa bunyi derau hujan itu sudah kedengaran. Bahkan di dalam bahasa aslinya, kata sound di sana, ya, bukan hanya kedengaran samar-samar, tetapi meraung-raung di dalam hatinya. Bunyi itu sangat kedengaran jelas di dalam hati daripada Elia, bahwa Tuhan akan segera menurunkan hujan. Saudara-saudara, kenapa Roh Kudus bisa menggerakkan hati daripada Elia bahwa bunyi derau hujan sudah kedengaran, bahwa hujan akan segera turun? Ternyata sepanjang hari itu, dengan tabah Elia telah melaksanakan kehendak Allah dan menyatakan kepercayaannya yang penuh terhadap nubuatan-nubuatan firman Allah. Dan setelah ia melakukan segala perkara yang mampu dikerjakan oleh kuasanya, ia mengetahui bahwa surga akan mencurahkan berkat dengan murahnya seperti yang telah diramalkan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melakukan pekerjaan Allah dengan sungguh-sungguh, ketika kita melaksanakan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan pernah ragu dengan mujizat-mujizat yang Tuhan akan buat di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang Tuhan telah buat di belakang kita, dan itu akan menolong kita untuk memiliki iman yang datang dari hati. Elia percaya bahwa Allah yang sama yang telah mendatangkan masa kekeringan selama 3,5 tahun telah menjanjikan hujan yang limpah sebagai pahala perbuatan baik. Itulah sebabnya sekarang Elia menunggu kecurahan yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, di dalam hatinya Elia percaya bahwa Tuhan akan segera menurunkan hujan. Iman daripada Elia harusnya menjadi bagian kita. Ketika kita sementara menghadapi akan pandemi COVID-19, kita harus memiliki iman seperti Elia. Kita harus memiliki iman yang datang dari hati. Artinya kita harus memiliki iman yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Bahwa Tuhan yang menyertai kita di masa yang lalu, Tuhan yang sama akan menyertai kita sekarang ini, walaupun kita sementara menghadapi COVID-19. Saudara-saudara, kita harus memiliki iman yang digerakkan oleh Roh Kudus, bukan iman yang digerakkan oleh perasaan. Kenapa? Karena iman bukanlah soal perasaan. Perasaan tidak sama dengan iman. Perasaan atau feeling itu hanyalah suatu dorongan keinginan yang kuat yang berhubungan dengan panca indera kita. Dan dorongan ini pun dimiliki oleh binatang. Oleh karena itu, orang yang hidup berdasarkan perasaan, orang yang hidup berdasarkan feeling, sebenarnya merendahkan dirinya pada tingkat binatang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai umat-umat Allah, kita harus berjalan berdasarkan iman, bukan perasaan. Kita harus memiliki iman yang timbul dari hati, iman yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita lihat poin yang kedua di dalam cerita 1 Raja-Raja pasal 18. Iman seperti apakah yang dimiliki oleh Elia? Poin yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah iman yang dimiliki oleh Elia adalah iman yang disertai dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Iman yang dimiliki oleh Elia adalah iman yang disertai dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara-saudara, Elia ketika meminta Ahab untuk pergi makan dan minum, Elia tidak langsung berdoa kepada Tuhan saat itu. Tetapi dia naik ke puncak gunung Karmel
Kemudian di sana dikatakan, dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Elia bisa saja tidak perlu melakukan hal ini. Kenapa? Dia baru saja melakukan mujizat-mujizat yang besar. Dia baru saja berdoa, api turun dari langit, membakar habis akan korban persembahannya. Dengan tangannya sendiri dia telah membunuh 450 nabi Baal. Kenapa dia harus berdoa? Dia bisa saja langsung saja mengatakan kepada Tuhan, Tuhan segera turunkan hujan saat ini. Gantinya Elia melakukan hal itu, Elia menunjukkan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia kembali naik ke puncak Gunung Karmel. Kemudian dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Di dalam Adam Clarke Bible Commentary, dia memberikan informasi tentang ayat ini, bahwa pada saat itu Elia membungkuk dengan wajahnya berada di antara kedua lututnya, kemudian dahinya menyentuh tanah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menghadapi akan pandemi COVID-19 ini, apakah kita pernah berdoa seperti Elia berdoa? Apakah kita pernah menunjukkan sikap berdoa sebagaimana Elia berdoa memohon mujizat Tuhan? Berdoa dengan wajah kita berada di antara kedua lutut kita, dahi kita menyentuh tanah. Ini adalah lambang kerendahan hati. Elia datang dengan kerendahan hati untuk memohon kepada Tuhan. Elia menantikan kecurahan yang dinantikan itu, kerendahan hati, bahkan merendahkan diri di hadapan Allah. Mengapa? Oleh karena iman yang kokoh adalah iman yang disertai dengan kerendahan hati. Iman yang kokoh adalah iman yang disertai dengan kerendahan hati. Menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak layak untuk menerima kasih-Nya. Namun kita mau bergantung penuh, bergantung total kepada Allah. Yakin dan percaya bahwa Ia pasti memberikan solusi terindah untuk semua persoalan dan kesulitan yang kita hadapi. Saudara-saudara, semua persoalan, kesulitan yang kita hadapi pada saat ini, mari kita bawa itu di hadapan Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan iman yang disertai dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Yakobus 4 ayat yang ke-10 katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong kita untuk bisa keluar dari virus pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, poin yang ketiga. Poin yang ketiga di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Iman seperti apa yang dimiliki oleh Elia? Poin yang ketiga adalah iman Elia adalah iman yang disertai dengan doa yang tekun. Iman Elia adalah iman yang disertai dengan doa yang tekun. Mari kita lihat berapa kali Elia berdoa. Di dalam ayat 42 dan ayat 43 dikatakan, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Dan pada ketujuh kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Berapa kali Elia berdoa? 7 kali Elia berdoa, saudara-saudara. Iman Elia adalah iman yang disertai dengan doa yang tekun. Iman Elia adalah iman yang disertai dengan doa yang tekun. Berulang-ulang kali Elia menyuruh hambanya untuk pergi ke suatu tempat di mana pemandangan laut tengah dapat terlihat untuk mencari tahu apakah sudah ada tanda yang kelihatan bahwa Allah telah mendengar akan doanya. Namun setiap kali hamba itu pergi dan dia kembali, saudara-saudara, hamba itu datang dengan perkataan yang sama. There is nothing. Ya, hamba itu katakan, tidak ada apa-apa. Tetapi saudara-saudara, ketika Elia mendengarkan jawaban daripada nabi itu, dia tidak putus asa. Nabi itu tidak kehilangan kesabaran atau imannya, tetapi dia terus memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam menghadapi pergumulan hidup yang besar pada saat ini,
Kita harus memiliki iman yang disertai dengan doa yang tekun. Seringkali doa kita tidak langsung dijawab. Kenapa? Oleh karena Tuhan ingin melihat sampai di mana ketekunan kita. Matthew Henry katakan, Tuhan ingin melihat sampai di mana ketekunan kita. Seringkali kita sering putus asa ketika tampaknya doa kita belum terjawab. Namun melalui pengalaman Elia, mari kita belajar untuk terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Matthew Henry, Consul's Bible Commentary, dia mengatakan demikian. Meskipun jawaban dari permohonan kita yang sungguh-sungguh dan penuh keyakinan tidak datang dengan cepat, saudara-saudara, kita harus terus berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak putus asa atau menyerah. Jangan pernah menyerah. Terus bawa pergumulan kita di hadapan Tuhan di dalam doa yang tekun. 6 kali hamba itu pergi dan kembali dengan berita bahwa tidak ada tanda-tanda akan turun hujan dari langit. Dengan tidak bimbang, saudara-saudara, Elia menyuruhnya sekali lagi, dan kali ini pada kali yang ke-7 hamba itu pergi dan dia kembali dengan perkataan, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika hamba itu pergi untuk ke-7 kalinya dan Elia berdoa untuk ke-7 kalinya, barulah ada tanda. Namun tanda yang ada ini belum bisa menjamin bahwa hujan akan segera turun. Karena tanda yang muncul di langit itu adalah awan kecil sebesar telapak tangan. Saudara, awan kecil sebesar telapak tangan tidak mungkin, belum tentu akan turun hujan. Namun saudara, Elia terus berdoa dengan tekun, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia yakin bahwa walaupun awan kecil sebesar telapak tangan, dari situ akan turun hujan yang sangat lebat. Ada satu ilustrasi yang saya ingin bacakan untuk kita semua pada hari Sabat ini, yang mungkin kita sudah sering kali mendengarkan ilustrasi ini. Judul ilustrasi ini adalah push atau dorong. Seorang laki-laki sedang tidur di pondoknya, ketika kamarnya tiba-tiba menjadi terang, dan nampaklah sang juru selamat. Tuhan berkata padanya bahwa ada pekerjaan yang harus dilakukan. Lalu Tuhan menunjukkan padanya sebuah batu besar di depan pondoknya. Tuhan menjelaskan bahwa ia harus mendorong batu itu dengan seluruh kekuatannya. Dan hal ini dikerjakan laki-laki itu setiap hari. Bertahun-tahun ia bekerja sejak matahari terbit sampai terbenam. Pundaknya sering menjadi kaku menahan dingin. Ia kelelahan karena mendorong dengan seluruh kemampuannya. Setiap malam laki-laki itu kembali ke kamarnya dengan sedih dan cemas. Dia merasa bahwa sepanjang harinya kosong dan hampa, tersia-sia. Ketika laki-laki itu mulai putus asa, iblis pun mulai mengambil bagian untuk mengacaukan pikirannya. Sekian lama kau telah mendorong batu itu, tetapi batu itu tidak bergeming. Apakah kau ingin bunuh diri? Kau tidak akan pernah bisa memindahkan batu itu. Lalu ditunjukkannya pada laki-laki itu bahwa tugas itu sangat tidak masuk akal dan salah. Pikiran tersebut kemudian membuat laki-laki itu putus asa dan patah semangat. Mengapa aku harus bunuh diri seperti ini? Pikir laki-laki itu. Aku akan menyisihkan waktuku dengan sedikit usaha dan itu akan cukup baik. Dan itulah yang direncanakan. Sampai suatu hari diputuskannya untuk berdoa dan membawa pikiran yang mengganggu itu kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku telah bekerja keras sekian lama dan melayanimu. Dengan segenap kekuatanku, melakukan apa yang kau inginkan. Tetapi sampai sekarang, aku tidak dapat menggerakkan batu itu setengah milimeter pun. Mengapa? Mengapa aku harus gagal? Tuhan mendengar doanya dengan penuh perhatian. Tuhan katakan, sahabatku, ketika aku memintamu untuk melayaniku dan kau menyanggupi, aku berkata bahwa tugasmu adalah mendorong batu itu dengan seluruh kekuatanmu, seperti yang telah kau lakukan. Tapi tidak sekalipun aku berkata bahwa kau harus menggeser batu itu. Tugasmu hanyalah mendorong, dan kini kau datang padaku dengan tenaga terkuras, berpikir bahwa kau telah gagal. Tetapi apakah benar kau telah gagal? Lihatlah dirimu. Lenganmu sekarang kuat dan berotot.
punggungmu tegap dan coklat, tanganmu keras karena tekanan terus-menerus, dan kakimu menjadi gempal dan kuat. Sebaliknya, kau telah bertumbuh banyak dan kini kemampuanmu melebihi sebelumnya. Meski kau belum menggeser batu itu. Tetapi panggilanmu adalah menurut dan mendorong dan belajar untuk setia dan percaya akan hikmatku. Ini yang kau telah selesaikan. Aku, sahabatku, sekarang akan memindahkan batu itu. Terkadang ketika kita mendengar suara Tuhan, kita cenderung untuk menggunakan pikiran kita, menganalisa keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya apa yang Tuhan inginkan adalah hal-hal yang sangat sederhana agar menuruti dan setia kepadanya. Dengan kata lain, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berlatih untuk menggeser gunung-gunung, tetapi kita tahu bahwa Tuhan selalu ada dan dialah yang memindahkannya. Saudara-saudara, melalui ilustrasi ini, ketika segala sesuatu kelihatan keliru di dalam kehidupan kita, mari kita lakukan ini, push atau dorong. Ketika pekerjaan saudara dan saya mulai menurun oleh karena pandemi yang sementara melanda kita, jangan putus asa, tetaplah mendorong, push. Ketika kita merasa ketidakadilan dilakukan di dalam kehidupan kita, lakukanlah push. Ketika kita kehabisan uang oleh karena kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, jangan putus asa, tetaplah lakukan push. Ketika kita mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita, kegagalan di dalam dunia pekerjaan, kegagalan di dalam pendidikan, jangan menyerah, jangan putus asa, tetapi kita harus terus melakukan push, yang artinya adalah pray until something happens. Berdoa dan berdoa sampai sesuatu terjadi. Karena saya ada di Papua, maka saya ingin berikan kepanjangan dari Papua. Papua itu artinya pray and pray until answer. Berdoa dan berdoa sampai doamu dijawab. Jangan berdoa sampai kita berhenti berdoa karena doa kita tidak dijawab. Tapi berdoalah dan terus berdoa sampai doa kita dijawab. Elia berdoa sampai sesuatu terjadi. Pada saat bujangnya menyampaikan bahwa sudah ada tanda, namun tanda itu kelihatannya tidak memberi pengharapan. Elia berkata, ini sudah cukup. Elia katakan ini sudah cukup. Elia tidak menunggu sampai segenap langit harus menjadi gelap. Dengan iman dalam awan yang kecil itu, Elia melihat hujan yang akan tercurah. Dan ia bertindak sesuai dengan imannya oleh menyuruh hambanya pergi menyampaikan kepada Ahab, persiapkan dirimu dan pergi oleh karena hujan akan segera turun. Saudara-saudara, seringkali ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, seringkali jawaban yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tuhan memberikan jawaban yang sangat kecil di dalam kehidupan kita. Tapi saudara-saudara, sebagaimana pengalaman Elia, walaupun hanya muncul awan sebesar telapak tangan, Elia percaya bahwa hujan besar, hujan deras akan segera turun. Saudara-saudara, kita harus belajar mensyukuri berkat Tuhan. Karena terkadang dari berkat yang kecil, Tuhan akan mendatangkan berkat yang besar di dalam kehidupan kita. Elia meminta kepada bujangnya, sampaikan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Mari kita lihat hasil dari iman yang disertai dengan doa yang sungguh-sungguh. Ayat 45. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yezreel. Hasil dari doa, iman yang disertai dengan doa yang sungguh-sungguh adalah doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara, apapun masalah yang saudara sementara hadapi saat ini, bawa itu dengan iman yang sungguh-sungguh. Bawa itu di hadapan Tuhan di dalam doa yang tekun, dalam doa yang sungguh-sungguh. Maka saudara akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Kita lihat poin yang terakhir. Poin yang terakhir di dalam cerita ini. Iman seperti apa yang dimiliki oleh Elia. Iman yang dimiliki oleh Elia adalah iman yang menuntun kepada sikap hormat kepada orang lain. Ayat 46.
Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang dimiliki Elia adalah iman yang menuntun kepada sikap hormat kepada orang lain. Kita tahu bersama bahwa Ahab ini adalah seorang raja. Namun pada saat itu Elia telah merendahkan Ahab dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Elia ketika dia berdoa dan api turun dari langit. Kemudian dengan tangannya dia membunuh 450 nabi Baal. Sekarang ini ditambah lagi dengan satu mujizat, dia berdoa dan hujan turun dari langit. Saudara-saudara, Elia tetap menunjukkan sikap hormatnya kepada Ahab. Dia berlari mendahului Ahab. Apa maksudnya ayat ini? Elia berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Apakah karena Elia takut dia akan kena hujan, kemudian dia tidak bisa sampai ke tujuan? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Nyonya Ellen G. White di dalam buku Alfa Omega Jilid 3, Para Nabi dan Raja halaman 129, dia katakan demikian. Bayang-bayang malam sedang menyelubungi gunung Karmel ketika Ahab bersiap-siap turun dari sana. Maka sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab menaiki kereta dan pulang ke Yezreel. Perjalanan pulang menuju kota kerajaan ditimpa hujan dan melalui keadaan yang gelap gulita. Ahab tidak melihat jalan yang ada di hadapannya. Elia sebagai nabi Allah yang merendahkan Ahab di hadapan rakyatnya dan membunuh imam-imam berhalanya, tetapi masih mengakui Ahab sebagai raja. Kini sebagai suatu tindakan yang terhormat dan dikuatkan oleh kuasa Allah, ia berlari-lari mendahului kereta kerajaan itu untuk menuntun raja memasuki kota. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, iman Elia adalah iman yang disertai dengan sikap hormat. Walaupun dia telah merendahkan Ahab di hadapan rakyatnya, dia tetap mengakui Ahab sebagai rajanya. Dia harus menuntun Ahab untuk bisa pulang ke Yezreel. Saudara-saudara, seringkali kita menjadi sombong ketika kelihatannya iman kita lebih besar daripada orang lain. Seringkali kita menganggap remeh orang lain ketika kelihatannya iman kita lebih besar daripada orang lain. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, iman yang benar adalah iman yang menuntun kepada sikap hormat terhadap orang lain. Roma pasal 12 ayat yang ke-10 katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sebagai percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kita harus saling memberi hormat satu dengan yang lain. Sebagai kesimpulan, oleh sebab Elia adalah seorang yang besar imannya, maka ketika ia berdoa, imannya menjangkau dan mencapai janji-janji sorga. Iman seperti inilah yang dibutuhkan dalam dunia masa kini. Iman seperti inilah yang dibutuhkan oleh saudara dan saya. Iman yang akan berpaut pada firman Allah dan tidak akan berhenti sampai surga mendengarnya. Iman seperti inilah yang menghubungkan kita dengan surga seerat-eratnya dan mendatangkan kekuatan kepada kita untuk mengatasi kuasa kegelapan. Saudara-saudara, kalau Elia bisa memiliki iman seperti itu, maka saudara dan saya pun bisa memiliki iman seperti Elia. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18 mengatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman saudara dan saya, kita bisa memiliki iman seperti Elia, karena Elia juga adalah manusia biasa, manusia yang sering melakukan kesalahan. Bahkan ketika kita baca cerita selanjutnya di dalam 1 Raja-Raja, kita akan melihat bahwa iman daripada Elia kadang juga surut
ketika dia mendapatkan tantangan dari Isabel, akan dibunuh oleh Isabel, dia dalam seketika melupakan apa yang Tuhan baru buat di belakangnya. Dia melarikan diri dari hadapan Isabel. Namun saya ingin mengajak kita semua, mari kita memiliki iman seperti Elia di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Maka Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat yang besar di dalam kehidupan kita. Kiranya iman Elia akan menjadi bagian kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Amin. Mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari Sabat ini, kita akan sama-sama menyanyi lagu tutup yang akan diputar secara virtual.